Saudara yang terkasih di dalam Kristus Pasamuan, GKJ Argo Mulyo dan Bapak Ibu semua, dimanapun panjenengan berada. Saat ini di dalam ibadah PPA sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Sang Sumber Kehidupan, karena rahmat dan juga penyertaan-Mu sampai detik ini kami boleh merasakan kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami syukuri. Jika sebentar kami akan bersama-sama bersyukur untuk menerima sabda-Mu, kiranya firman-Mu boleh menjadikan kehidupan kami lebih memiliki pengharapan. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10 yang demikian sabda Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan bapak ibu saudara semua dimanapun panjenengan berada yang saat ini bersama-sama beribadah dengan keluarga di rumah. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita bahwa hidup ini indah. Ya, hidup ini indah, di mana pemazmur akan menolong di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya supaya kita ini dapat merasakan dan menikmati kehidupan yang indah. Mazmur pasal 24 yang kita baca pada saat ini merupakan salah satu dari pasal-pasal Mazmur yang tidak pernah diabaikan, tidak pernah dilupakan oleh umat Yahudi. Mazmur ini merupakan salah satu bacaan yang setiap kali selalu dibacakan di awal ibadah, di setiap Sabat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana Allah adalah pemilik seluruh dunia ini. Dimulai dari ayat yang pertama. Terus mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan dan bahkan memelihara kehidupan yang ada di dunia ini. Di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang terus berkarya, terus berjalan dan terus melakukan sesuatu kepada umatnya agar umatnya ini terus mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan ciptaannya. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya, tetapi Allah akan terus memelihara ciptaan. Meskipun manusia di dalam kehidupan kita ini sudah masuk dosa dan bahkan dosa itu sudah merusak kehidupan ciptaan, tetapi Allah terus menunjukkan
pemeliharaannya di dalam setiap kehidupan umat manusia dan semua yang sudah dijadikannya. Pada waktu itu keadaan orang-orang yang ada di Israel, khususnya penduduk Yerusalem, merasakan kebahagiaan. Mereka bangga dan merasa damai karena adanya bait Allah. Tetapi ada nubuat bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Bahwa Allah tidak akan pernah membuat kehidupan manusia itu berjalan mulus. Tetapi Allah selalu mengingatkan melalui runtuhnya bait Allah, melalui hancurnya bait Allah, maka manusia pun diingatkan untuk terus hidup di dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Walaupun bait Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah di mana Allah akan berdiam diri untuk umat Israel. Jadi bagaimana ketika simbol yaitu bait Allah itu rusak, tempat di mana orang-orang Israel itu mencari beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan bahkan mungkin bisa merasakan bangga memiliki bait Allah. Tetapi pada kenyataannya nanti bait Allah akan dirobohkan atau diruntuhkan. Pertanyaannya, kapan kita merasa hidup ini menjadi indah? Kapan kita merasa bahwa hidup ini adalah hidup yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah? Apakah saat kita menjalani kehidupan ini merasa indah? Apakah saat tubuh itu yang kita miliki, tubuh ini merasa sehat? Apakah saat semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar? Apakah itu yang menjadi ciri-ciri atau syarat hidup itu indah di dalam kehidupan kita? Pendapat yang demikian membuat kehidupan ternyata sebentar saja bisa dirasakan oleh manusia. Karena manusia sewaktu-waktu bisa sakit. Manusia sewaktu-waktu bisa kehilangan segalanya. Ternyata syarat-syarat yang dimiliki manusia ketika ingin memiliki kehidupan yang indah tidak hanya dilihat dari materi, dilihat dari apa yang saat ini dimiliki dan dirasakan. Terus bagaimana manusia bisa merefleksikan bahwa hidup itu indah? Manusia bisa mengatakan bahwa hidup itu indah walaupun pada kenyataannya terjadi suka duka, terjadi kekecewaan atau bahkan kebahagiaan yang terus silih berganti datang menghampiri dan dirasakan oleh umat manusia. Bagaimana kita bisa mengatakannya? Bagaimana manusia dapat merasakan keindahan dalam hidup tidak diukur dari situasi duniawi yang saat ini terjadi. Tidak bisa diukur dari apa yang dimiliki, yang melekat di dalam kehidupan manusia. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang indah itu bukan karena apa yang kita jalani, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang kita rasakan, tetapi hidup indah itu adalah dengan siapa kita menjalani hidup ini. Dengan siapa kita menjalani hidup ini? Kalau saat ini kita memiliki pasangan, apapun pasangan kita, bagaimanapun keadaannya, kalau kita terus menjalani kehidupan itu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, suka duka, sehat sakit, maka kehidupan itu ternyata menjadi lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, pemazmur mengingatkan, hidup akan menjadi indah. Karena simbol bait Allah atau bait suci, itu merupakan simbol bagaimana manusia harus hidup di dalam kehidupannya, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Walaupun nantinya bait Allah akan dirobohkan, nantinya bait Allah akan runtuh. Tidak ada satupun batu yang akan berdiri tegak. Tetapi ketika semuanya itu terjadi, manusia tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan akan pertolongan dan juga penyertaan dari Tuhan.
maka kehidupan umat Israel khususnya orang Yahudi akan merasakan keindahan, kenikmatan dan kenyamanan tergantung dengan siapa kita menjalani hidup tadi. Nah, yang selanjutnya, bagaimana hidup itu bisa dikatakan indah? Menjalani hidup bersama dengan siapa? Dengan pasangan kita, dengan Tuhan. Bahwa menjalani hidup bersama Tuhan, dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang kita kasih ataupun mengasihi kita, maka itu adalah refleksi dari peribadatan kita atau merupakan bukti ibadah kita yang menjadi cerminan bahwa hidup itu indah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Yang pertama tadi, dengan siapa kita menjalani hidup. Yang kedua, menjalani hidup bersama dengan Tuhan, yaitu adalah ibadah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ibadah kita merupakan rangkaian kehidupan yang tidak pernah putus. Bahwa segala sesuatu yang kita jalani, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu merupakan rangkaian dari peribadatan yang teranyam menjadi satu di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau hidup itu indah, maka jalani setiap kehidupan itu seperti kita melakukan ibadah. Karena di dalam ibadah tentunya harus ada pertobatan, harus ada pengakuan di mana Tuhan itu berkarya, harus ada kehidupan yang baru. Di dalam firman-Nya kita terus dituntun, ada pengakuan yang kita ucapkan karena Allah terus berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, memang segala sesuatu yang kita miliki, yang ada di dunia ini, itu semuanya penting, supaya kehidupan manusia itu dapat berjalan dengan baik. Apapun yang kita miliki, apapun yang melekat di dalam hidup kita, apapun yang melekat di dalam tubuh kita, itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Namun berbahagialah kepada setiap orang yang senantiasa mencari Tuhan di dalam setiap kehidupannya, agar kehidupan itu menjadi lebih indah, walaupun segala sesuatu sudah diberikan Tuhan. Tetapi jauh lebih indah lagi dengan apa yang kita miliki, dengan perjalanan kehidupan yang kita jalani, kita terus mencari Tuhan, agar kita selalu ditolong dan dituntunnya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka selalu membaca bagian dari Mazmur ini, mengakui akan kuasa Tuhan, mengakui akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi perjalanan kehidupan mereka ada pasang surutnya, dan bahkan klimaks dari perjalanan kehidupan bangsa Israel, bait Allah itu akan diruntuhkan, yang membuat harapan umat Israel itu menjadi hilang. Mereka kehilangan harapan. Tetapi sekali lagi, walaupun simbol dari kediaman Allah yaitu bait Allah akan runtuh, tetapi melalui pemazmur ini, kita diingatkan untuk terus menjalani kehidupan bersama Tuhan. Tergantung dengan siapa kita menjalaninya. Suka duka itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tepat dengan siapa kita menjalani kehidupan bersama Tuhan, maka segala sesuatu dapat kita lalui dan kita akan mengaku bahwa hidup ini adalah indah di dalam pertolongan dan di dalam penyertaan Tuhan. Selamat menikmati kehidupan yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jalan hidup kita bersama Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.